Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat beliau kita telah dapat membuat video ini. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Ria dan kepada teman-teman yang menonton video ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan dari Oriflame. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang mana saya Sylvia Eka Susanti sebagai moderator, yang kedua Jihan Nurfahira sebagai pemateri. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari rencana usaha, yaitu yang mana gambaran umum dari rencana usaha ini terdiri dari 4 bagian. Yang mana yang pertama yaitu kondisi lingkungan atau analisis SWOT dari Oriflame, yang kedua yaitu analisis potensi pasar, yang ketiga strategi pemasaran, keempat analisis keuangan. Baiklah, yang pertama yaitu kondisi lingkungan yang akan saya jelaskan sendiri. Kondisi lingkungan atau analisis SWOT dari Oriflame, yang mana seperti yang kita ketahui, analisis SWOT ini terdiri dari kekuatan, ancaman, peluang, dan kelemahan. Yang mana yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari bisnis plan ini ialah sudah banyak yang mengenal brand Oriflame di seluruh dunia. Yang kedua, produk kecantikan dengan bahan dasar alami ini sangat diminati oleh kalangan remaja. Yang ketiga, produk luar negeri ini berlabel halal. Yang selanjutnya, mempunyai banyak pekerja atau member yang memudahkan Oriflame untuk menjual produknya. Selanjutnya, kerja rumahan namun mempunyai gaji kantoran. Itulah kekuatan dari bisnis Oriflame ini. Yang selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness dari bisnis plan. Yang mana kelemahan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu produk dengan harga mahal ini sangat sulit dijangkau. Hanya yang bisa menjangkaunya hanya menengah ke atas. Yang kedua yaitu tidak ada bos, jadi kerja karyawan seenaknya. Karena kita juga yang menentukan mau jadi apa perusahaan Oriflame. Yang terakhir itu siapapun bisa menjadi member atau pekerja dari bisnis plan ini. Setelah itu peluang dari bisnis plan ini, yang mana peluang ini merupakan faktor eksternal dalam lingkungan bisnis yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan produk itu sendiri. Yang pertama itu targetnya mahasiswa. Hampir semua mahasiswa memakai make up ke kampus. Jadi ditargetkan khususnya kepada mahasiswa karena mahasiswa ini kebanyakan mencintai produk kecantikan. Yang kedua itu tren make up kekinian tidak menutup kemungkinan banyaknya make up atau produk yang terjual. Selain peluang juga ada ancaman. Yang mana ancaman ini merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Ancaman ini dapat berasal dari luar maupun dari dalam bisnis itu sendiri. Yang di sini kami akan membahas ancamannya, yaitu yang pertama sudah adanya brand baru yang memiliki strategi pemasaran yang lebih baik dari Oriflame dan menawarkan produknya yang lebih murah. Yang kedua itu semakin banyaknya member Oriflame yang bekerja di luar jangkauan bisnis Oriflame itu sendiri. Itulah analisis SWOT dari bisnis Oriflame. Selanjutnya analisis potensi pasar. Analisis pasar atau pemasaran dari usaha bisnis plan ini yaitu ada 2. Yang mana yang pertama target penjualannya, yang kedua yaitu sasaran konsumen. Yang pertama target penjualan. Karena produk ini dijual secara online dan melalui aplikasi atau melalui media sosial, maka siapa saja bisa membelinya lewat member atau reseller dari Oriflame itu sendiri. Yang mana member ini akan menyediakan satu media sosial untuk mempromosikan produk-produknya. Karena kami mahasiswa dan berada di lingkungan kampus, maka target pasar utama kami ialah mahasiswa. Jadi target pasar kami dalam menyediakan bisnis Oriflame ini adalah mahasiswa. Mengapa ada mahasiswa? Seperti yang telah dijelaskan di dalam analisis SWOT tadi, karena mahasiswa tersebut memiliki kecanduan atau bahkan kecenderungan untuk menggunakan make up. Yang kedua yaitu sasaran konsumennya. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik itu dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas.
Karena produk yang kami sediakan ini sangat terjangkau oleh masyarakat. Kami tidak menyediakan produk-produk yang mahal, tetapi kalau ada yang menginginkan produk itu akan kami salurkan juga. Tetapi kami di sini menyediakan mulai dari produk yang terjangkau oleh mahasiswa. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan. Karena harga yang kami berikan pun cukup bervariasi, mulai dari harga Rp30.000, Rp20.000, Rp50.000, hingga Rp1.500.000. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, oleh teman saya Jihan Nurfahira. Pada Jihan, disilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberi kesempatan. Kali ini saya akan membahas strategi tentang pemasaran. Gimana sih jika kita menjadi reseller Oriflame, strategi pemasarannya yaitu yang pertama melalui media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana, yaitu cukup memasang banner di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WA Story. Yang kedua dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Seperti dapat melalui Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha yang kita geluti. Yang ketiga di Oriflame itu kita bisa membawa katalog buku sebagai toko berjalan di Oriflame yang bisa dipamerkan ke target pemasaran. Katalog ini juga bisa meyakinkan target karena menggunakan real pick dan khusus parfum, pembeli bisa mencium aromanya. Yang keempat itu memberikan diskon setiap bulannya. Nah, memberikan diskon ini termasuk sebagai strategi pemasaran kami. Oriflame memberikan diskon setiap bulannya. Diskon dari beberapa produk antara bulan ini dan bulan berikutnya itu sangat berbeda guna memanjakan pengguna setia Oriflame. Yang kelima ada melakukan promosi. Jadi gimana sih cara reseller Oriflame itu melakukan promosi? Jadi untuk menarik minat konsumen agar membeli produk kami melakukan promosi setiap hari-hari tertentu, misal hari besar kayak Valentine atau Hari Raya Idul Fitri atau Ramadan, itu kami melakukan diskon besar-besaran. Kemudian ada materi analisis keuangan. Di sini jika kita berbisnis Oriflame, modal awalnya itu hanya sebatas paket data, kemudian kita pasang iklan untuk mencari rekrutan baru. Paket data guna untuk berjalannya sistem penjualan atau strategi pemasaran Oriflame, pasang iklan guna untuk mencari rekrutan atau mengembangkan bisnis Oriflame kita. Kemudian laporan laba ruginya. Beberapa produk dengan jumlah harga katalog itu misalnya 1 juta, jadi keuntungan yang kita dapatkan itu sebesar 23% dari 1 juta, yaitu 230.000. Karena kenapa dibilang 1 juta setiap bulan? Karena jika kita ingin menjadi pembisnis Oriflame, kita diwajibkan atau ditargetkan untuk setiap bulan itu menjual seharga 1 juta atau 100 BP atau 100 bonus poin kayak gitu. Selanjutnya di sini ada bab 3, itu tentang rencana produksi. Jadi di sini rencana produksinya yang pertama itu ada proses pengambilan produk. Produk Oriflame itu kita memesan barangnya melalui aplikasi yang digunakan member untuk mengambil barang dari tokonya. Setelah itu pihak toko mengirimkan produk kepada member-member yang kemudian akan dijual atau dipasarkan sendiri oleh member itu sendiri. Yang kedua itu proses promosi dilakukan melalui media sosial, misalnya di WA, IG ataupun Twitter, yang kemudian produk tersebut dipromosikan melalui story. Nah, yang ketiga itu ada proses penjualan. Jadi proses penjualan di sini dilakukan secara langsung pada pihak yang memesan produk itu sendiri. Bab 4-nya masuk ke anggaran biaya.
Biaya yang diperlukan, yang pertama itu ada biaya tetap. Berikut biaya tetapnya itu setiap bulan member Oriflame itu menyediakan biaya paket data dan pasang iklan kayak gitu. Itu biayanya sekitar paket data 80.000, pasang iklan 100.000. Cuman pasang iklan itu tergantung kita sendiri. Pasang iklan biasanya mulai dari harga 30.000 sampai 100.000. Jadi kalau misalnya kita pilih harga 100.000, biaya yang kita keluarin per bulan itu bisa 180.000. Bab 5 penutup. Yang pertama ada rencana pengembangan usaha, yaitu dengan kami mencari member baru di bawah jaringan kami. Dengan begitu, bonus poin grup kami meningkat jika member tersebut jualan, atau dengan harapan akan naik level minimal senior manager dan mendapatkan gaji di atas 4 juta per bulan yang di luar keuntungan penjualan produk. Kesimpulan, menurut kami ini bisnis yang efektif yang dikerjakan mahasiswa ataupun kantoran, karena bisnis ini fleksibel, artinya bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Dan pengalamannya di sini, member Oriflame itu bukan hanya lulusan SMA, tapi juga anak kuliah ataupun anak pegawai negeri, kantoran, dan IRT bisa untuk mengikuti bisnis ini. Jangankan IRT, penjual jamu itu ada story-nya. Dia sukses menjalankan bisnis Oriflame sekarang. Di sini kami mencantumkan lampiran dari anggota, yaitu ada Jihanur Fahira, kemudian ada Sylvia, ada Dira, ada Satria, dan Hafiz. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Jihan yang telah menjelaskan materi selanjutnya. Jadi sekianlah materi kami pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.